Aktivis Greta Thunberg diduga dianiaya, dilecehkan, dan mendapat perlakuan kasar selama ditahan Israel. Diketahui Greta Thunberg menjadi salah satu aktivis Global Summit Flotilla yang ditangkap pasukan Zionis. Dikutip dari Ynet News, klaim itu disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Swedia. Pihaknya mengirim surel kepada keluarga Greta Thunberg dan mengungkapkan kondisi yang buruk. Hal itu terungkap saat pejabat Swedia mengunjungi Thunberg di tahanan Israel. Aktivis itu mengaku mendapat perlakuan kasar dari tentara Israel. Bahkan Thunberg dipaksa mengibarkan dan mencium bendera Israel sembari diambil gambarnya. Kedutaan besar Swedia di Israel mengaku bertemu dan melihat langsung kondisi Thunberg yang mengatakan Thunberg dalam keadaan dehidrasi lantaran tidak menerima air dan makanan yang cukup. Tak hanya itu, Thunberg mengalami banyak ruam dan penuh kutu. Aktivis Turki Ersin Çelik yang juga ditangkap mengatakan bahwa Thunberg dijambak hingga dipaksa untuk merangkak. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Israel belum buka suara, namun berbagai dunia mulai mengecam aksi keji dari Israel itu. Israel dilaporkan membawa para relawan dan aktivis Global Summit Flotilla ke penjara Ketziot di Gurun Negev. Padahal penjara ini dinilai menjadi lokasi penahanan paling rahasia dan tempat yang paling kejam bagi Israel. Dipastikan 5 warga negara Australia berada di dalam penjara tersebut. Dikutip dari The Guardian, para pejabat Australia sedang melakukan perjalanan ke penjara di Gurun Negev. Juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan pejabat kedutaan di Tel Aviv terus berhubungan dengan otoritas Israel pada Jumat 3 Oktober. Secara resmi, mereka meminta konfirmasi soal penahanan warga negara Australia. Negara tersebut menghimbau semua pihak menghormati hukum internasional guna memastikan keselamatan dan perlakuan manusiawi terhadap aktivis. Dalam pernyataannya, mereka juga mengklaim telah menyarankan warga Australia agar tidak bergabung dalam Global Summit Flotilla karena risiko keselamatan. Meski begitu, Australia kembali menyerukan Israel untuk memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan tanpa hambatan ke Gaza. Menteri Kesehatan Australia Mark Butler mengatakan pemerintah telah mengajukan permintaan resmi kepada otoritas Israel. Permintaan itu terkait memberikan akses konsuler kepada warga Australia yang ditahan. Di satu sisi, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengklaim penjara Ketziot merupakan penjara yang aman. Berbicara dari penjara Ketziot, ia mengatakan aktivis dan relawan Armada Summit Global saat ini ditahan di lokasi tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mencegat 47 armada Global Summit Flotilla yang hendak mengirim bantuan ke Gaza. Angkatan Laut Israel pun menawan setidaknya 443 aktivis yang tergabung dalam armada Global Summit Flotilla. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji tindakan prajuritnya. Dikutip dari The Economic Times, pujian Netanyahu disampaikan pada Kamis 2 Oktober. Dalam pernyataannya, Netanyahu memuji para prajurit dan komandan Angkatan Laut yang disebutnya menjalankan misi pada hari Yom Kippur. Netanyahu pun mengatakan para prajuritnya melakukan cara paling profesional dan efisien. Perdana Menteri Israel itu mengatakan tindakan yang dilakukan IDF penting untuk mencegah puluhan kapal memasuki zona perang. Tindakan IDF itu juga dipuji karena menggagalkan kampanye delegitimasi terhadap Israel. Sementara kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengkritik Israel karena memblokir armada tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa pencegatan itu merupakan tindakan intimidasi yang bertujuan menghukum dan membungkam pengkritik genosida Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif tanggapan Hamas terhadap rencana gencatan senjata di Gaza, Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan terkejut dengan respon Trump terhadap Hamas. Media Israel melaporkan jika Netanyahu merasa syok setelah Trump mengatakan Hamas memberi respon ke arah positif. Terlebih saat Trump mendesak Israel menghentikan pemboman di Gaza. Netanyahu berupaya mengordinasikan tanggapan bersama antara Israel dan Amerika Serikat agar pernyataan Hamas tidak langsung dianggap sebagai perkembangan positif. Perdana Menteri Israel disebut masih akan membahas rencana perdamaian itu bersama kabinet dan koalisinya sebelum dibawa ke pemungutan suara di parlemen. Pemimpin oposisi Israel menyebut Netanyahu memiliki jaring pengaman politik. Artinya, partai-partai oposisi siap membentuk pemerintahan persatuan untuk memastikan kesepakatan tersebut bisa disetujui jika anggota koalisi sayap kanan menolak. Sementara permintaan Trump ke Israel untuk menghentikan pemboman di Gaza didukung keluarga para tawanan Israel. Pasalnya, mereka khawatir serangan yang terus berlanjut justru akan melukai atau membunuh para tawanan yang masih ditahan Hamas. Gelombang demonstrasi pun diperkirakan akan pecah dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka akan menuntut pemerintah segera menyetujui kesepakatan gencatan senjata tersebut.
Bos Hamas di jalur Gaza sekaligus ketua tim negosiasi Khalil Al-Hayya muncul perdana seusai gagal dibunuh Israel. Sebelumnya pada 9 September 2025 lalu, Al-Hayya menjadi salah satu target serangan Israel di Doha, Qatar. Namun serangan tersebut gagal menewaskan para pemimpin senior Hamas. Khalil Al-Hayya muncul dalam sebuah video yang diunggah Hamas pada Minggu 5 Oktober. Kemunculan Al-Hayya itu terjadi sehari sebelum delegasi Hamas dijadwalkan berangkat ke Kairo untuk melanjutkan negosiasi. Dalam video itu, Al-Hayya menceritakan saat dirinya kehilangan putranya yang gugur dalam serangan udara Israel di Doha. Menurutnya, kematian putranya dan warga di Gaza sahid karena sama-sama menjadi korban kekejian Israel. Ia bergaskan darah para korban tewas akan menjadi jalan menuju kemenangan. Al-Hayya bertekad bakal mempermalukan Israel atas apa yang telah diperbuat. Ia bahkan mengutuk Israel akan merasakan kesedihan mendalam seperti apa yang dirasakan rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.